Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena pemeliharaan dan kasih setia Tuhan terus menaungi kita. Kita bisa ada sampai saat ini karena Tuhan memelihara kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan meski dengan singkat. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Firman Tuhan mengubah kehidupan kami dan memimpin langkah hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-11. Ayat 12 sampai dengan ayat 14 dan ayat 20 sampai dengan ayat 21. Sekali lagi Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14 dan ayat 20 sampai 21. Saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 20 dan 21. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagian ini merupakan salah satu bagian yang sulit dipahami. Ada yang mengatakan bahwa ini berbicara tentang mujizat. Ada yang mengatakan bahwa ini berbicara tentang Yesus yang memamerkan kekuasaannya. Tetapi pembacaan yang seperti itu tidaklah tepat. Karena itu mari kita melihat teks ini dengan baik. Nah, teks ini dimulai dengan penjelasan bahwa Yesus dalam perjalanan dan ia sedang lapar. Ia kemudian melihat pohon ara yang berdaun-daun. Yesus mendekati pohon ara itu melihat jika ada buahnya. Namun ternyata Yesus tidak menemukan apa-apa, saudara-saudara. Mengapa Yesus tidak menemukan apa-apa? Karena memang bukan musimnya. Ayat 13 menjelaskan demikian. Karena bukan musim buah ara. Jadi seharusnya ini sesuatu yang normal, saudara-saudara. Bukankah ini biasa saja? Tidak ada yang salah. Kalau belum musimnya pastilah belum berbuah. Tetapi kemudian Yesus berkata, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Yesus di sini terlihat sangat marah. Tetapi apakah Yesus marah karena ia lapar? Kemudian bukankah dia sanggup untuk mengubah batu menjadi roti? Bukankah dia sanggup memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Apakah dia marahnya karena dia lapar? Jadi sebenarnya apa yang terjadi di sini, saudara-saudara? Nah, sebenarnya Yesus sedang merujuk kepada perjanjian lama. Firman Tuhan dalam perjanjian lama khususnya misalnya Yeremia 8 ayat 13. Sekali lagi misalnya Yeremia 8 ayat 13. Yeremia 8 ayat 13 berbunyi demikian, saudara-saudara. Aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunnya layu.
Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Perhatikan, di situ Tuhan bilang, aku mau memungut hasil mereka, tetapi tidak ada buah pada pohon anggur, tidak ada buah pada pohon ara. Nah, kalau kita memperhatikan konteks Yeremia 8 ayat 13, sebenarnya firman Tuhan dalam Yeremia 8 ayat 13 berbicara mengenai penghakiman dan penghukuman. Makanya tidak heran di bagian terakhir Tuhan mengatakan bahwa aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Nah saudara, jadi dengan kata lain ketika Yesus merujuk kepada Yeremia 8 ayat 13, Yesus sedang mengucapkan penghakiman kepada orang-orang yang hidupnya melawan Allah, kepada mereka yang hidupnya dipenuhi dengan perbuatan dosa, kepada orang-orang yang hidupnya tidak berbuah. Lantas siapa mereka? Nah saudara-saudara, perhatikan baik-baik, setelah mengucapkan penghakiman, cerita selanjutnya dalam ayat 15-19 dalam Markus 11 yang kita baca, itu adalah mengenai Yesus menyucikan bait Allah yang saat itu menjadi seperti sarang penyamun. Yesus murka karena bait Allah seharusnya kudus dijadikan pasar transaksi. Dan yang lebih parah lagi, imam-imam dan ahli Taurat ternyata adalah orang-orang di balik semua itu. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan kata lain, kita melihat bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus mengenai penghakiman dan penghukuman adalah kepada orang Israel dan pemimpin agama saat itu yang hidupnya penuh dosa. Bahkan bait Allah menjadi tempat mereka melakukan transaksi untuk mencari untung. Kemudian Markus bergerak lagi. Dalam ayat 20-21, Markus menceritakan bahwa esok paginya ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka menemukan bahwa pohon ara itu yang dikutuk Yesus sudah kering. Saudara, ini penggambaran yang sangat luar biasa mengenai penghakiman Allah. Teks yang kita baca berbicara tentang Allah akan menghakimi orang-orang yang hidupnya penuh dengan dosa, yang hidup dalam kedagingan. Pohon ara yang dilihat Yesus itu memang memiliki daun, kelihatan subur, tetapi tidak memiliki buah. Bait Allah yang Yesus datangi memang ada orangnya, juga ada imam-imamnya, tetapi tidak ada kehidupan yang takut akan Tuhan di dalamnya. Sehingga kepada mereka lah penghakiman dan penghukuman Allah akan dijatuhkan. Ketika Allah menghakimi dan menghukum para pendosa, mereka akan kering sampai ke akar-akarnya, seperti pohon ara yang kering itu. Karena itu saudaraku yang kekasih, marilah kita hidup menghasilkan buah perbuatan yang benar dan seturut dengan kehendak Allah. Buah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Hanya dari buah yang kita hasilkan dalam hidup kita lah Tuhan akan mengenal bahwa kita adalah umat-Nya. Ketika Allah datang untuk menghakimi dunia, Tuhan mendapati kita seperti pohon ara yang bukan hanya berdaun-daun, tetapi juga dipenuhi buah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kehidupan kami terbuka lebar, terang benderang di hadapan Engkau. Engkau mampu melihat kami sampai ke jauh kedalaman hati kami. Karena itu kami Tuhan berdoa kiranya kehidupan kami boleh menghasilkan buah-buah yang berkenan, yang kudus dan memuliakan Engkau. Buah-buah yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, menjadi berkat dan memuliakan Engkau. Tidak hanya terlihat subur, atau tidak hanya terlihat ada orangnya di tempat ibadah kami. Namun Tuhan mendapati bahwa kami menghasilkan buah-buah yang Tuhan impikan dan yang Tuhan inginkan. Tolonglah kami Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Amin. Selamat menjalani hari ini Ibu Bapa, kiranya kita boleh menghasilkan buah di dalam kehidupan kita ikut Yesus. Amin.